Banyak sekali sudah judul-judul anime Hentong yang telah gue tonton, dan sebagian dari judul-judul besar itu berhasil memuaskan gue secara kualitas grafis. Tapi yang mau bagian lagi, kualitas dari doujinshi dan juga hasil animasinya tentu saja berubah ya. Kebanyakan doujinshi di luar sana itu benar-benar totalitas dalam menggarap karya-karya hebat mereka, dan ketika dijadikan sebuah animasi kadang ada banyak sekali perubahan yang membuat gue itu sedikit mager untuk menikmatinya. Tapi karena gue pecinta dari semua karya yang mantap-mantap, maka gue harus menikmati semuanya biarpun itu tidak se-epic yang ada di hasil adaptasinya. Salah satunya adalah judul Hentong yang baru aja rilis, judulnya itu adalah Kimigasuki The Animation ya. Kimigasuki itu artinya adalah aku suka kamu gitu kan. Kimigasuki apa yang kamu suka? Ya sudahlah, aku nggak terlalu paham. Jadi di sini adalah sebuah hasil doujin yang sudah gue baca 2 tahun yang lalu, dan itu membuat gue sedikit terperangah. Kenapa? Karena ini doujin benar-benar diadaptasi ke dalam gitu kan. Dan kalau ketika gue lihat sedikit cuplikannya di komiknya itu benar-benar punya kualitas yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi ya sudahlah, diadaptasi pun menjadi sebuah anime pun juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi ketika gue menonton anime ini, gue baca ulang lagi doujinnya, dan memang gue lihat secara hasil adaptasi nggak ada yang berubah, tapi secara desain, kualitas art dan lain-lain sudah sangat luar biasa. Mungkin banyak yang berpendapat di sini gue ingin mengata-ngatai Seven selaku studionya karena gagal adaptasi. Tidak, enggak sama sekali. Karena kalau gue lihat emang adaptasi yang ada itu yang terbaik. Aduh, kebanyakan makan permen karet gue. Adaptasi yang ada itu yang terbaik yang bisa diberikan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan studio yang paling cocok gitu kan. Seven adalah studio yang sangat terkenal gitu. Dia sudah memiliki banyak sekali anime, nggak cuma anime-anime mantap-mantap doang, tapi juga banyak sekali anime-anime bagus seperti Osama Game, lalu juga seperti Token Haibo, dan juga Okusama ga Seto Kaicho. Itu adalah karya-karya buatan Seven ya. Entah kenapa mereka malah bikin anime mantap-mantap, dan inilah yang termantap yang bisa gue lihat gitu kan. Kualitasnya lagi-lagi bisa gue acungin jempol gitu ya. Sama seperti gue menikmati Overflow dan juga anime Masterpiece ya. Kalau Masterpiece emang dibikin oleh tangan-tangan luar biasa ya, jadinya itu sempurna banget. Atau juga seperti Overflow yang menurut gue kayak anime biasa gitu kan. Kualitas artnya tuh kayak anime biasa aja gitu kan. Anime romcom biasa. Tapi ketika gue nonton Kimigasuki, kenapa seperti nonton anime keluaran tahun 2017-an gitu kan? Apakah kualitasnya ini nggak sebagus yang gue pikirin? Pertama adalah yang gue harus kasih tahu adalah pertama desain karakter. Desain karakter ini yang menjadi kunci dari segala-galanya gitu ya. Kalau desain karakternya itu semacam Netorare gitu kan, ya yang paling cocok yang dibuat adalah Bunny Walker atau T-Rex gitu kan. Kita menyadari sendiri tuh studio emang nggak pernah bikin kita kecewa kan. Paling jago bikin kita tidak kecewa gitu kan. Soalnya ada studio jago banget bikin kita kecewa gitu. Nggak pernah mengecewakan bikin kita kecewa. Ada loh studio kayak gitu. Studio apa bang? Ya, gak usah gue kasih tahu lah. Ntar pecinta anime buatan mereka keluar-keluar di sini kan. Nge-roasting gak jelas. Lalu komen-komen emangnya lo bisa bikin sempak gitu kan. Gua kembali lagi kepada Kimigasuki ya. Kalau gua mengharapkan apa yang lebih bagus daripada sebuah kualitas desain, itu adalah sudah pasti adalah frame rate ya. Kenapa ya? Kenapa kalau gue selama ini tuh ingin merasakan anime mantap-mantap dengan frame rate 60 fps gitu kan. Gue dari dulu pengen banget gitu. Ada nggak ya anime mantap-mantap dengan 60 fps gitu kan? Karena selama ini kita mendapatkan cuma 20 fps doang, dan itu bukannya nggak bagus sih. Cuman mau pengalaman yang berbeda gitu. Dan itu rasanya tidak mungkin terjadi gitu kan. Capek, kasihan studionya lah gitu loh. Bikin animasi 60 fps bangkrut lah gitu kan. Dan yang pasti adalah di sini yang ingin gue kasih garis bawain itu adalah cerita vanilla ya. Ini cerita vanilla yang bener-bener vanilla banget gitu. Lu nggak akan mendapati cerita yang bikin lu sakit perut di sini kan. Ini ceritanya bisa bikin lu ketawa-ketawa sendiri dalam kamar ya. Sesuai judulnya aja, ini merangkum kata romance yang begitu keras ya, yang begitu kuat, dan gue sangat suka banget dengan genre-genre seperti ini. Kalau dibilang apakah gue nonton yang Netorare, ya gue juga nonton. NTR ya gue juga nonton. Gue nikmatin semua karya seperti yang gue bilang di awal. Tapi gue memilah mana karya yang bisa bikin gue menontonnya berulang-ulang, mana karya yang bisa bikin gue nontonnya ya sekali nonton udah beres gitu kan. Nah, kalau misalnya gue menikmati Kimigasuki, sudah pasti yang gue katakan kepada kalian adalah satu, gue nggak nge-skip ya. Kalau misalnya animenya tuh Netorare, lihat desain karakternya aja, gue langsung percepat itu, seret, nah langsung aja udah lah, gak usah basa-basi. Tapi kalau misalnya cerita-cerita vanilla, gue nonton dari awal, gitu ceritanya.
ternyata si Natsu dan juga si Jun, nah, kayak gitu kan. Gue nikmati pelan-pelan ceritanya tuh sampai gue menyadari, iya ternyata bagus kalau misalnya jadi sebuah cerita sebenarnya gitu, bukan jadi cerita mantap-mantap. Kenapa gue bilang begitu? Lihat aja kualitas manganya, luar biasa sekali gitu kan. Pengarangnya ini kayaknya ini lagi apa ya namanya ya? Lagi kerasukan roh top global mangaka gitu ya. Jadi bisa bikin kualitas manga sebagus ini. Dan itu membuat gue terperangah gitu kan. Kualitas Dojin Shiha itu setingkat dengan kekuatan profesional yang ada di majalah-majalah atau penerbit-penerbit komik terbaik di dunia seperti Shueisha, Kodansha, dan juga bangsa-bangsanya gitu. Gak habis thinking Orewa memikirkan hal sederhana seperti ini gitu ya. Dan kalau misalnya gua inginkan adalah episode 2 gitu kan, tapi ketika gua baca manganya ya ceritanya sampai situ bos. Jadi gua nggak bisa berpikir episode 2 nya mana gitu ya. Apa anda juga menunggu episode 2? Ya gua juga menunggu episode 2, tapi kayaknya sih kagak ada sih. Sebentar, statusnya ini ada ya? Wih, serius lah bos. Ada episode 2-nya yang akan rilis Maret gitu kan. Ah ya udahlah, yang penting ada episode 2 ya. Lah terus ceritanya diambil dari mana dong? Bentar. Tak pikir sih cuy. Gue baca dojinnya atau ini ceritanya kayak Hokago Tea Time ya. Hokago Tea Time lagi. Hokago no Yoshitsotsu buatan Sasamuri Tomoe. Shikatanai. Yang penting gue menunggu banget episode 2 dari ini anime, karena ini anime salah satu yang terbaik yang bisa gue nikmatin saat ini. Dan buat teman-teman yang menyukai anime-anime model begini, bagi gue rekomendasi dong di komentar apa yang menarik juga dan sama persis seperti anime ini, minimal secara kualitas cerita gitu kan. Cerita vanilla yang menarik adalah hal yang gue suka. Oke? Sekian dari gue, thanks for watching, I'm CRY and see you next time.